Shalom, Bapak dan Ibu sekalian, serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saya Hartini dari Keuskupan Banjarmasin. Hari ini saya akan membawa renungan tentang Bunda Maria, wanita kuat yang rendah hati. Sebelum masuk ke renungan, saya ada satu cerita. Ada seorang suami yang di dalam dompetnya selalu ada foto istrinya. Teman-temannya semua heran, untuk apa sih foto itu? Dan bertanya kepada sang suami. Sang suami menjawab, apabila saya menemukan permasalahan di kantor, saya akan melihat foto istri saya ini, dan saya merasa permasalahan saya itu langsung hilang. Wow, teman-temannya semua kagum dan bertanya, kok bisa begitu ya? Kamu seorang laki-laki yang sangat beruntung. Lalu sang suami menjawab, iya, karena begitu saya melihat foto istri saya itu, saya langsung sadar, ternyata permasalahan di kantor ini tidak ada apa-apanya dibandingkan permasalahan dengan dia. Nah, ternyata wanita itu adalah makhluk yang sangat unik. Dia bisa membawakan berkat, tapi juga bisa membawakan petaka. Jadi, hari ini saya akan membawakan tentang wanita yang membawa berkat, yaitu Bunda Maria. Renungan tentang Maria hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 45, dilanjutkan dengan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Dapat dibaca sendiri ya ayat-ayatnya di sini. Maria adalah seorang wanita biasa, bukan dari kalangan bangsawan. Namun dipilih Allah untuk melahirkan putranya, karena Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dia juga sempat bertanya, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena dia belum menikah. Malaikat menjawab bahwa dia akan melahirkan dari Roh Kudus. Kemudian Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan ini menunjukkan sikap Maria yang rendah hati. Dia tidak bersorak-sorai kegirangan, namun pasrah dan mau menerima apa yang dikehendaki Allah atas dirinya. Begitu pula pada saat kelahiran Yesus. Maria dan Yusuf harus menempuh perjalanan jauh ke Betlehem. Ia tunduk kepada kekuatan negara. Ia juga tunduk pada hukum-hukum kodrati. Ia tidak memilih waktu dan tempat untuk kelahiran anaknya, padahal kita tahu ini adalah anak Tuhan. Ia harus menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan umum yang ada, dan ia selalu memilih yang terbaik. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maria juga seringkali menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ini bisa dibaca sendiri ya di ayat Lukas bab 2 ayat 19 dan Lukas bab 2 ayat 51. Sikap Maria inilah menjadi teladan bagi para murid, melaksanakan perintah Allah namun tetap menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling, rendah hati dan berani atau gigih dalam melaksanakan kehendak Allah. Keberanian Maria dapat terlihat ketika harus mendampingi Yesus wafat di kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya berdiri di dekatnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Ini kita lihat di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Menunjukkan bahwa Bunda Maria menyertai anaknya sampai mati di kayu salib. Kekuatan hatinya ini membuat ia kuat melihat anaknya harus disiksa sampai mati di kayu salib. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya disiksa dan disakiti sampai mati? Saya rasa tidak ada seorang pun ibu yang sanggup untuk melihat anaknya disiksa sampai mati. Dari renungan ini, kita bisa mengambil langkah konkret apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah
meneladani sikap rendah hati Bunda Maria dengan cara kita harus tahu dulu ya etimologi rendah hati itu. Kata rendah hati itu berasal dari kata humus dalam bahasa Latin yang artinya bumi atau tanah. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri kita membumi ke tanah. Seperti tanah humus yang jelek, yang diinjak-injak, hitam. Tapi tanah yang jelek ini mampu memberi kesuburan bagi tumbuhan, bagi pohon sehingga dapat berbuah manis. Untuk aplikatifnya adalah yang pertama, tidak gampang menyatakan isi hati, namun menyimpan dalam hati sehingga bisa bersikap secara objektif. Kemudian yang kedua, tidak gampang terpancing emosi atas tindakan orang di sekitar kita. Yang ketiga, melakukan pelayanan dengan kesungguhan hati, seperti rajin latihan kur, meskipun kadang badan terasa lelah dan capek. Ya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah meneladani keberanian dan kegigihan Bunda Maria dengan cara, kita lihat dulu ya etimologi berani menurut KGK 1308. Karena itu nyatalah bahwa banyak orang yang masih dalam usia kanak-kanak, karena kekuatan yang diterima oleh Roh Kudus berani berjuang untuk Kristus sampai titik darah terakhir. Aplikatif, yang pertama, berani menanggapi panggilan Allah, misalnya ditunjuk menjadi ketua lingkungan. Meskipun merasa tidak mampu, tidak sanggup, tapi kita harus berusaha dan percaya bahwa apabila Tuhan menyertai dan hati kita sungguh-sungguh menerima, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Karena saya sendiri pernah mengalami ya, waktu saya di paroki di Marinus Yohanes, Surabaya, saya sempat menjabat sebagai ketua wilayah. Saat itu saya sempat merasa khawatir, apakah saya mampu? Tapi ternyata berkat Tuhan, saya mampu kok untuk melakukan semua tanggung jawab saya. Kemudian yang kedua adalah gigih dalam melakukan pelayanan. Misalnya merasa diri tidak mampu memahami firman Allah, maka lebih rajin mengikuti pengajaran-pengajaran. Seperti yang sudah saya lakukan di kegiatan Sword of God yang dilakukan oleh Keuskupan Semarang. Saya sungguh bersyukur dapat bergabung di sini, sehingga saya dapat diberi kesempatan untuk membuat renungan dan membagikannya kepada saudara-saudari semua. Kesimpulannya apa dari renungan hari ini? Yang pertama adalah Bunda Maria memiliki sikap yang perlu kita teladani, yaitu rendah hati dan berani. Dia tetap mau menjalani kehidupan manusia, meskipun yang tahu sedang mengandung dari Roh Kudus, mengandung anak Allah loh. Kemudian dia tidak bersikap sok dan mentang-mentang, bahkan lebih banyak diam dan menyimpan semua di dalam hati. Keberaniannya menanggapi panggilan Allah dan mengandung Yesus dan mendampingi Yesus sejak kecil sampai mati di kayu salib menunjukkan kekuatan seorang wanita. Marilah kita meneladani sikap Maria ini, seperti quote dari Santa Siloan de Antonit. Jiwa yang rendah hati diberkati. Tuhan mencintainya. Bunda Allah lebih tinggi dari semua dalam kerendahan hati. Dan karena itu, semua ras memberkati dia di bumi. Sementara kekuatan surgawi melayaninya. Dan Tuhan telah memberi kita bundanya yang diberkati ini sebagai pembela dan penolong. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membawa berkat buat kita semua. Terima kasih.